Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, izin memperkenalkan diri, saya Isyani Maulidia dengan nomor induk mahasiswa 202400500128, kelas SI 24E, Universitas Nusa Putra. Pada malam ini, izinkan saya membawakan presentasi mengenai hak asasi manusia, atau yang sering disebut dengan HAM. Materi yang akan saya sampaikan ini mencakup konsep dasar HAM, landasan hukumnya di Indonesia, jenis-jenis hak yang dilindungi, lembaga penegakannya, serta bagaimana kita sebagai masyarakat bisa ikut berperan dalam menegakkannya. Semoga pemaparan saya ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kehidupan masyarakat yang penuh dengan keberagaman, baik dari segi budaya, agama, pandangan politik, hingga kepentingan ekonomi, tidak jarang muncul gesekan dan konflik. Jika gesekan ini tidak ditangani dengan bijak, maka yang terjadi adalah pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, HAM hadir sebagai bentuk perlindungan terhadap kebebasan dan martabat manusia. HAM menjamin bahwa setiap individu tanpa kecuali memiliki hak untuk hidup, berkembang, dan dihargai, tanpa intervensi sewenang-wenang dari pihak manapun, baik warga biasa maupun aparat negara. Untuk memahami pentingnya HAM, kita perlu menyadari terlebih dahulu siapa itu manusia. Sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna, manusia memiliki nilai-nilai luhur yang tidak bisa dihilangkan atau dihapus oleh siapapun. Ada 4 unsur penting dalam diri manusia, yaitu harkat, derajat, martabat, dan harga diri. Keempat unsur inilah yang menjadi fondasi dari lahirnya HAM. Ketika keempat unsur itu dihormati, maka manusia bisa hidup sebagai makhluk yang merdeka dan bermartabat. Ada banyak definisi HAM, tetapi intinya tetap sama. Secara umum, HAM adalah anugerah Tuhan yang melekat dalam diri manusia, bersifat kodrati, universal, dan fundamental. Hal ini berarti bahwa HAM tidak tergantung pada negara atau hukum buatan manusia. Hak ini sudah ada sejak kita dilahirkan. Menurut Tilar tahun 2001, HAM adalah hak yang melekat dalam diri manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut. Secara khusus, HAM berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi apapun, baik ras, gender, agama, maupun pandangan politik. Tidak ada satupun pihak, termasuk negara, yang berhak mencabut atau melanggar hak ini. Di Indonesia, HAM memiliki dasar hukum yang sangat kuat dan jelas. Yang pertama yaitu ada Pancasila, khususnya sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menjadi nilai dasar dari penghormatan terhadap manusia. Lalu ada Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 27, 28A sampai 28J, 29 dan 31 yang mengatur berbagai hak dasar warga negara. Kemudian ada Ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 17 garis miring MPR garis miring 1998 yang berisi piagam HAM sebagai bentuk komitmen politik negara. Tidak hanya itu, ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang memuat kewajiban negara dalam melindungi dan memajukan HAM, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang mengatur tentang pengadilan HAM khusus untuk menangani pelanggaran HAM berat. Secara umum, HAM dibagi ke dalam 6 jenis,
yang mencakup hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Pertama, hak pribadi, seperti berbicara, beragama, dan bergerak bebas. Kedua, hak ekonomi, yaitu hak untuk memiliki dan mengelola harta. Lalu ketiga, hak politik, seperti hak ikut serta dalam pemerintahan dan pemilu. Keempat, hak hukum dan persamaan, yaitu hak atas perlakuan yang adil di hadapan hukum. Dan yang kelima, yaitu hak sosial budaya, seperti hak atas pendidikan dan kebudayaan. Dan yang keenam, hak prosedural, yaitu hak untuk dilindungi secara hukum dalam proses pengadilan semua jenis. Dalam proses pengadilan, semua jenis HAM ini penting dan saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Selain dibedakan berdasarkan jenisnya, HAM juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan sifatnya menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama yaitu ada hak negatif, yaitu hak untuk bebas dari intervensi pihak luar. Contohnya, hak hidup atau kebebasan beragama. Kedua, hak aktif, yaitu hak untuk ikut serta dalam kehidupan publik, misalnya memilih pemimpin atau menyampaikan pendapat. Ketiga, hak positif, yaitu hak yang menuntut negara untuk bertindak aktif, seperti memberikan perlindungan hukum atau layanan publik. Dan yang keempat, ada hak sosial, seperti hak atas pekerjaan, kesehatan, dan jaminan sosial. Keempat klasifikasi ini menunjukkan bahwa HAM bukan hanya soal kebebasan, tapi juga soal kesejahteraan dan keadilan sosial. Pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Deklarasi Universal Hak Asasi. Deklarasi ini memuat 16 hak dasar manusia, di antaranya hak hidup, kebebasan fisik, perlindungan hukum, kebebasan berpikir dan beragama, serta hak atas pendidikan, pekerjaan, dan budaya. HAM yang tercantum dalam deklarasi ini bersifat universal. Artinya, berlaku bagi semua orang di seluruh dunia tanpa pengecualian. Deklarasi ini menjadi pedoman utama dalam penyusunan kebijakan dan konstitusi di banyak negara, termasuk Indonesia. Untuk menjamin penegakan HAM berjalan baik, Indonesia membentuk sejumlah lembaga. Yang pertama yaitu Komnas HAM, yang memiliki tugas edukasi, penelitian, pemantauan, dan mediasi. Kedua, Pengadilan HAM, yang menangani pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan. Yang ketiga, Pengadilan HAM ad hoc, khusus untuk menangani kasus-kasus HAM sebelum tahun 2000. Dan yang keempat, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR, sebagai lembaga alternatif penyelesaian konflik HAM secara damai dan non-litigasi. Keberadaan lembaga-lembaga ini menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia memiliki dukungan kelembagaan yang konkret. Penegakan HAM di Indonesia terus mengalami perkembangan, khususnya pasca reformasi. Beberapa upaya penting yang dilakukan pemerintah antara lain Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan menambahkan bab X, A khusus tentang HAM. Lalu penetapan TAP MPR nomor 17 garis miring MPR garis miring 1998, kemudian pelaksanaan RAN-HAM atau Rencana Aksi Nasional HAM, kemudian ratifikasi konvensi internasional seperti konvensi anti penyiksaan dan konvensi penghapusan diskriminasi. Dan tentu saja pendidikan HAM yang mulai diperkenalkan sejak bangku sekolah. Semua ini mencerminkan komitmen negara untuk menjamin HAM secara sistematis.
Penegakan HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Di tingkat keluarga, kita bisa mulai dengan saling menghormati, bersikap adil, dan menghindari perlakuan diskriminatif. Di masyarakat, kita harus hidup damai, tidak menindas, dan tidak merampas hak orang lain. Di tingkat negara, setiap warga negara wajib aktif, membayar pajak, taat hukum, dan menyampaikan kritik yang membangun. Jika semua orang berperan, maka nilai HAM akan benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam teks undang-undang. Negara yang melakukan pelanggaran HAM berat bisa dikenakan sanksi internasional. Misalnya, dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Internasional di Den Haag. Bentuk sanksinya bisa berupa embargo ekonomi, pengucilan diplomatik, atau tekanan politik global. Bahkan pemimpin negara yang melanggar HAM dapat disebut sebagai penjahat perang dan diadili di hadapan hukum internasional. Maaf, baik, lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa dunia internasional sangat serius dalam menjaga nilai-nilai HAM. Baik, kesimpulannya, berdasarkan seluruh penjelasan tadi yang sudah saya sebutkan, sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa HAM adalah hak dasar yang melekat dalam diri setiap individu sejak lahir. HAM bersifat kwadrati, universal, dan tidak dapat dicabut, serta wajib dihormati oleh siapapun, baik oleh sesama warga negara maupun oleh negara itu sendiri. Perlindungan HAM membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Jika semua pihak sadar dan menjalankan peran masing-masing, maka nilai kemanusiaan yang adil dan beradab akan benar-benar terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga presentasi saya ini bisa menambah wawasan dan kesadaran kita tentang pentingnya menegakkan dan menjaga hak asasi manusia di sekitar kita. Mari kita mulai dari hal-hal kecil, dari keluarga, dari sekolah, dan dari diri sendiri, untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil dan manusiawi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.